Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah berada di dalam tahun yang baru, di penghujung tahun yang baru. 5 hari telah berlalu. Dan dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal meskipun telah berlalu. Dan selamat tahun baru 1 Januari tahun 2020. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan masih mempercayai kita untuk menjalani hidup ini. Untuk boleh bertemu satu dengan yang lain. Dan melalui ini saya minta maaf kepada rekan-rekan paduan suara Efrata. Yang seyogianya saya akan datang ke Surabaya untuk boleh kita bersama-sama hari ini sharing, saling bertatap muka dan saling membagi. Tetapi oleh karena keadaan daripada keluarga kami dalam keadaan sakit, istri saya, dan saya minta maaf sebelumnya. Saya percaya di tempat ini ada saudara Jung Ho dan terutama yang punya rumah saudara Hokpo. Apa kabar, Hok? Masih ingat kita main kulintang di GKI Resort beberapa tahun yang lalu, di belakang, di balai pertemuan. Dan ada banyak hal yang pernah kita lakukan bersama-sama di dalam Gereja Kristen Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa kehidupan ini kita harus jalani berdasarkan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita telah berada di penghujung daripada tahun 2020 ini dan dikejutkan dengan satu hal, yaitu adanya bencana alam yang menimpa Jakarta dan beberapa kota yang ada di daerah Jawa. Tuhan memberikan warning bagi kita melalui ini, supaya kita jangan lupa bahwa di dalam Tuhan, meskipun banyak pergumulan, banyak tantangan, kita harus percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Waktu saya dihubungin oleh saudara Hendy untuk menyampaikan firman Tuhan pada pertemuan ini, dia berharap supaya saya menyampaikan satu pesan khusus bagi kita, termasuk saya, bukan hanya kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi kita semua, yaitu kita harus mengejar apa yang telah tertinggal di tahun-tahun sebelumnya, baik pada tahun 2019 maupun 2018 dan sebelum-sebelumnya. Saya melandasi itu oleh karena saya ambil satu ayat dulu, tetapi ini bukan menjadi bahan perenungan kita. Di dalam Efesus pasal 5 dia berkata begini, Paulus kepada jemaat di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada dan usahakanlah mengerti kehendak Tuhan, sebab waktu ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada. Nah, ini penting kita renungi bersama. Kata pergunakan itu dari bahasa aslinya artinya redeem, artinya bayar kembali, lunasin kembali. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya kita mungkin punya utang kepada Tuhan akan janji kita, utang kepada Tuhan tentang hal-hal yang belum kita lakukan, di mana kita telah bernazar begini dan begitu, tetapi kita belum lakukan. Pergunakan waktu yang ada, redeem artinya bayar kembali ketertinggalan itu, bayar lunas kembali sejak dari awal tahun ini. Karena di dalam Tuhan tidak ada istilah terlambat. Redeem. Mari kita merenungi ini bersama. Segala sesuatu yang kita anggap sudah gagal dan tertinggal, mari kita redeem, pergunakan waktu yang ada ini, yang masih ada ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya teringat kepada rekan-rekan kita yang sudah berangkat lebih dulu. Tahun lalu waktu ulang tahun Resut, saya bertanya, Saudara Beni kemana? Saudara Rudi kemana? Saudara Linda kemana? Saudara Budi kemana? Sudah pergi mendahului. Saudaraku,
Mari kita mempergunakan waktu yang masih ada ini, kesempatan untuk mengetahui dan mengenal kehendak Tuhan. Sebab di dalam Amsal pasal 18 dia berkata begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Salomo berkata bahwa masa depan itu ada di dalam Tuhan. Saya ingat waktu masih menangani anak remaja pemuda, ada satu pujian yang selalu saya ingat kalau persekutuan hari Sabtu. Tak ku tahu kan hari depan. Itu selalu bergeming di balai pertemuan belakang yang sekarang sudah direnovasi. Namun hatiku ku berjalan serta Yesus. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Salomo memberikan kepada kita satu pendorong di awal tahun ini. Masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kita tidak berharap kepada kekuatan kita. Kita tidak berharap terhadap apa yang kita miliki, kekayaan, segala sesuatu. Tetapi pengharapan yang satu-satunya itu adalah hanya ada di dalam Kristus. Saudaraku, ada 3 hal dalam hidup ini yang tidak bisa kembali. Sekali lagi, ada 3 hal di dalam hidup ini yang tidak bisa kembali, yaitu yang pertama, waktu. Waktu itu ada hanya di bumi. Kalau sudah di surga, waktu tidak ada, yang ada kekekalan. Dan pekerjaan kita di surga itu, maaf, hanya memuji-muji Tuhan. Dan yang kedua yaitu nostalgia, kenangan. Mari kita review kembali ke belakang bagaimana waktu kita bersama-sama masih aktif di Resut, aktif di dalam pelayanan, baik paduan suara pria, paduan suara Efrata, dan gabungan kita bersama-sama dengan Hosana setiap event. Saya masih ingat bagaimana saya dengan saudara David mengaransemen satu drama musikal Natal. Tuhan, mengapa ini terjadi? Kita merindukan hal itu kembali bisa terjadi. Kita boleh menyampaikan drama musikal itu. Saya pertama kali aktif di Resut dan saya main piano di lagu itu di dalam rangka Paskah. Almarhum Pak Gule itu yang menjadi Petrus pada waktu itu, dia menyangkali. Dan itu hasil kerjaan daripada saudara David. Dan kita sukses pada waktu itu. Kita retreat bersama-sama, itu nostalgia dan tidak akan pernah kembali lagi. Hanya tinggal kenangan. Dan saya katakan nostalgia itu adalah satu hal seperti patung yang ada di Bambu Runcing, yang ada di Jalan Sudirman di Surabaya. Hanya merupakan satu monumen. Pernah kita begini, pernah kita begini, pernah kita begini. Dan yang ketiga adalah kesempatan. Kesempatan untuk bertemu sekali ini adalah oleh anugerah Tuhan. Dan tidak akan kembali lagi. Kita tidak tahu kapan kita ada kesempatan lagi boleh bersatu kembali. Atau kita kesempatan boleh gabung dalam satu paduan suara kembali. Saya merindukan itu sih. Jadi 3 hal ini yang akan harus kita sadari. Tidak pernah kembali waktu. Yang kedua yaitu kenangan, nostalgia. Ya. Kalau saya ingat dulu Ko Andreas. Ya. Saya ingat dia, saudaraku, di saat begini. Saya ingat bagaimana dulu Boy. Itu yang selalu, yang membuat kita selalu bergairah. Kalau ada Boy, selalu ada satu kenangan tersendiri saya dengan dia. Ya, dia selalu smiling face. Dan kemudian hal yang tidak akan kembali, kesempatan
Kesempatan hari ini meskipun hanya melalui rekaman suara ini adalah satu anugerah Tuhan bagi saya. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara meskipun tidak secara langsung. Nah, kemudian ada 3 hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita. 3 hal yang hilang dari kehidupan kita. Waktu, nostalgia, dan kesempatan. Itu bisa hilang. Tetapi ada 3 hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. 1, pengharapan. Tadi Salomo berkata, masa depan sungguh indah. Artinya kita ada pengharapan. Dalam tahun 2020 ini, sesuatu yang digenapi oleh Tuhan yang tidak pernah tergenapi tahun sebelumnya, Tuhan lakukan pada hari ini. Yang kedua yaitu ketulusan. Tulus. Sekali lagi, pengharapan, ketulusan, ini poin yang kedua. Tulus. Kita berkumpul hari ini tulus. Tulus supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Tulus supaya kita menjadi berkat bagi kita, antara kita dengan yang lain. Tulus melakukan pelayanan di hari-hari yang akan datang, dimanapun kita ditempatkan. Saya mengucap syukur saya sudah menjadi hamba Tuhan. Sejak dari tahun 88, 90 saya ditabiskan jadi pendeta. Dan saya tulus melakukan itu. Bapak Ibu Saudara juga telah dipakai dalam beberapa hal. Saudara Hedi, saya ingat dia kerja di perusahaan. Ya. Ibu Cip dulu menjadi guru. Ya. Dan kita semua. Dan untuk ini, menghadapi tahun 2020, satu pengharapan. Mari kita tulus. Tulus kepada Tuhan. Dan yang ketiga yaitu ada gairah. Paulus berkata, biarlah rohmu menyala, dan layanilah Tuhan. Ada gairah, exciting. Kita boleh punya kesempatan pada hari ini untuk melakukan itu. Kita boleh punya pengharapan. Kita boleh punya ketulusan. Tetapi kalau kita tidak mau redeem, membayar kembali, bergairah mengejar ke segala kekurangan dan keterlambatan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Hari-hari ini banyak orang yang apatis menghadapi hidup. Ya. Semangatnya hilang. Kalau kita melihat orang Jakarta, semangat hidupnya menjadi timbul hal-hal yang apatis. Dan bahkan pola hidup mereka sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam pikiran mereka sudah tertanam satu pola, bahwa tidak ada lagi yang baik dalam hidup ini. Realita hidup berkata memang tidak ada yang pasti. Memang tidak ada banyak hal yang bisa diharapkan lagi. Banyak hal ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian tersebut, banyak manusia butuh kepastian. Kepastian tentang keselamatan, kepastian tentang hari depan, kepastian tentang yang belum tergenapi. Saudaraku, hari-hari ini manusia bukan datang mencari Tuhan, tetapi mengambil langkah yang salah. Tetapi mereka melakukan dan mengandalkan dunia. Maaf, pada akhir-akhir tahun banyak orang karena takut dan pesimis dengan hari depan, dia datang kepada peramal yang notabene memakai kekuatan gaib yang dilarang oleh firman Tuhan. Saudaraku, ini satu hal yang harus kita renungi. Di dalam Imamat 19:31, Tuhan telah berkata,
Apakah kita boleh percaya kepada hal-hal yang begitu? Apakah kita boleh percaya kepada hal-hal yang supranatural? Tetapi untuk mewanti-wanti di dalam Imamat 19 ayat 31 dia berkata, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis, karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan engkau berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Jangan kamu mencari mereka. Sebab dengan demikian kita menjadi najis. Kenajisan di dalam hal ini apabila seseorang mencari peramal, mencari arwah dan roh yang lain, maaf, itu berarti sama dengan perzinahan di dalam roh. Najis di hadapan Tuhan. Tetapi saya percaya sebagai orang-orang percaya kita menggantungkan sepenuhnya pengharapan kita dalam tahun ini. Masa depan sungguh ada, tidak ada selain di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam teks ini dengan jelas bahwa mempercayai bahkan meletakkan harapan masa depan dan hidup melalui ramalan, kuasa kegelapan adalah sesuatu yang dilarang, bahkan mendapat sanksi yang sangat keras. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti membaca di dalam Imamat pasal 20 ayat 6, umat Tuhan dilarang mempercayai dan bertanya kepada peramal apapun alasannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi sandaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita harus mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Di dalam firman Tuhan ada nubuatan, di dalam firman Tuhan ada kepastian, di dalam firman Tuhan sudah genap segala janji Allah. Karena itu tidak perlu lagi kita mencari dunia ini melalui garis tangan, melalui ramalan-ramalan, horoskop dan lain sebagainya. Ramalan atau nubuatan dengan alasan apapun mengatasnamakan rohani sekalipun tidak dapat ditolerir. Sebab kalau demikian, di manakah kita meletakkan harapan sau kehidupan kita? Di mana Salomo tadi berkata, masa depan sungguh ada. Ini jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu hanya kepada Tuhan saja kita percaya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab dialah yang pasti. Ya. Di dalam Amsal tadi dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Harapan kita tidak mengecewakan. Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu jamin janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ini pengharapan tidak akan punah. Pengharapan tidak mengecewakan. Janjinya luar biasa atas kita. Masa depan yang disediakan dan harapan yang akan terwujud, Tuhanlah yang memberikan masa depan kepada kita. Kalau selama ini kita disibukkan oleh dunia ini, maka hari ini kita
Saya sudah katakan tadi, harus mempunyai kegairahan, harus mempunyai pengharapan, dan harus mempunyai ketulusan untuk mengejar. Redeem, pergunakan waktu, kejar yang ketertinggalan itu. Bagi kita orang percaya, masa depan ada di tangan Tuhan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan menghadapi hari-hari ini? Yang pertama, mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 50. Kita akan melihat bagaimana seorang Yusuf, belajar dari seorang Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kita bisa melihat bagaimana di situ seorang Yusuf. Dia berkata begini, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, pengharapan sungguh ada di dalam Tuhan. Yang pertama, syaratnya adalah saya dan saudara jangan mudah menyerah dengan keadaan. Jangan apatis. Keadaan yang kita alami dengan orang tidak percaya sama kita, kita juga bisa mengalami krisis, kita juga bisa mengalami goncangan. Mereka juga mengalaminya, namun bedanya orang percaya harus punya prinsip tidak boleh menyerah dengan keadaan. Di sini perbedaan yang nyata antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Saya tertarik dengan di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, dia berkata begini, menjelang akhirnya hari-hari terakhir akan Tuhan bedakan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Maleakhi pasal 3. Dan ini adalah harus satu-satu punya prinsip. Kita harus punya prinsip di mana kita berbeda dengan dunia ini. Roma 12 dia berkata, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Engkau berubahlah dengan pemaharuan mindsetmu, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang benar dan mana yang baik. Tidak sama dengan dunia. Ketidaksamaan kita itu yang pertama. Untuk menghadapi tahun 2020, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Yusuf seorang anak muda yang punya cita-cita dan pengharapan. Dia mendapat mimpi 11 berkas gandum, sujud. Karena akibat daripada menjelaskan mimpi ini, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, marah. Terlebih karena Yusuf sangat dimanja dan diistimewakan oleh bapaknya Yakub. Mereka iri, jealous kepada Yusuf dan membuat suatu rencana jahat. Saat Yusuf mencari saudara-saudaranya, mereka menangkapnya, kita tahu bersama, dan memasukkannya ke dalam sumur. Kemudian dia diangkat dan dijual kepada pedagang di Mesir. Tinggal di rumah Potifar, saudaraku. Ya. Tinggal di rumah Potifar. Difitnah oleh istri Potifar. Dengan kejamnya masuk ke dalam penjara. Proses hidup daripada seorang Yusuf, kalau kita membaca di dalam Kejadian, kemanapun Yusuf berada, dia selalu disertai oleh Tuhan dan dia diberkati oleh Tuhan. Jadi waktu dia ada di rumah Potifar, maka keluarga Potifar diberkati. Sebab apa? Ya, dia disertai oleh Tuhan.
Daud berhasil di segala jalannya sebab dia disertai oleh Tuhan. Yusuf ada dalam penjara, dia disertai oleh Tuhan. Meskipun dia ada di dalam satu tempat yang sangat membuat frustrasi, tetapi frustrasi daripada seorang Yusuf diubah menjadi prestasi. Di rumah Potifar ia dipercaya mengelola harta Potifar. Di penjara pun ia berhasil memperoleh kasih daripada kepala penjara dan memberikan tugas-tugas khusus kepada Yusuf. Perhatikan, frustrasi daripada seorang Yusuf diubah menjadi satu prestasi yang baik, dan bukan untuk satu keluarga, bukan hanya satu RW, tetapi untuk satu bangsa. Niat jahat orang juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita. Kutuk jadi berkat. Orang yang direndahkan manusia akan diangkat oleh Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam setiap hal yang kita alami. Mungkin kita dipanggil untuk menyelamatkan keluarga. Karena firman berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Jika saat ini belum terjadi, jangan menyerah. Sekali lagi, bila saat ini belum terjadi, jangan menyerah. Tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan seisi rumah tangga kita. Bahwa Tuhan pasti menyelamatkan seisi paduan suara Efrata ini. Apabila masih ada orang yang ragu-ragu melalui kehidupan kita, kita boleh membawa dia memperkenalkan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, Yusuf yang 13 tahun mengalami proses dari Tuhan, ia tetap tidak menyerah. Ia percaya Tuhan pasti menggenapinya. Haleluya. Yang kedua, kalau tadi pertama jangan menyerah dengan keadaan. Yang kedua, mari kita buka di dalam kitab Tawarikh. 1 Tawarikh pasal yang ke-4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dan kemudian Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, Yabes dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan kesakitan, melebihi wanita lain. Dan Yabes dilahirkan seolah-olah tidak beruntung dan menyusahkan, tetapi Yabes merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Hasilnya Yabes menikmati anugerah Allah. Saudaraku, di sini dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes artinya mamanya melahirkan dalam kesakitan. Tetapi waktu dia merendahkan diri, dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya sering mengubah kata-kata kiranya. Sekarang Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Hari ini saya mau katakan, sekarang
Efrata diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara Hendy diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara Hopo diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sebab apa? Yabes merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Hasilnya dia menikmati anugerah Allah. Kuasa doa melalui Kristus dapat mengubah segala sesuatu. Katakan amin. Tuhan dapat mengubah yang buruk menjadi baik dalam menjalani hidup masa depan. Tetaplah berdoa, berserulah kepada Tuhan, dan percayalah kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Hidup dan mendengarkan firman-Nya. Yakobus pasal 5. Ini ayat sudah cukup terkenal. Apa dikatakan oleh Yakobus? Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 9. Ayat 16, maaf. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini firman berkat. Saling mengaku dosa, akui dosa, dan saling mendoakan. Hari ini kita datang di tempat ini, kita bersekutu hari ini hanya satu. Di dalam WA grup kita, Saudara Hedi berkata, kita akan adakan pertemuan doa, special party, pesta yang khusus rohani. Ya, kita masuk dalam Dewan Musyawarah Allah pada hari ini, yaitu saling mendoakan, saling melengkapi, saling menguatkan. Dan dikatakan supaya kamu doa orang benar diyakini dengan iman, pasti Tuhan akan memberikan, menyatakan kuasa. Saudaraku, arti daripada yang poin yang kedua, selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang pertama tadi, saya katakan, jangan cepat hopeless, jangan menyerah kepada keadaan. Yang kedua, inti daripada Yabes adalah kekuatan doa, selalu berdoa. Kekuatan doa melebihi segala-galanya. Ya, doa orang yang benar besar kuasanya. Dan yang terakhir, hidup dalam iman. Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas kita melihat bagaimana Yesus bertemu dengan Petrus dari ayat 1 sampai dengan ke-6. Nah, yang terakhir ini adalah mari kita hidup dengan iman. Hidup dalam iman untuk memasuki tahun ini. Hidup dalam iman artinya percaya. Hidup dalam iman artinya trust, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat ayat 1 sampai dengan 6 di dalam pembacaan ini, pada suatu saat kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala-jala ini. Dan kemudian ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka, saudara, mulai koyak. Pertama kali kita melihat Petrus yang sudah berusaha dengan segala macam cara lewat pengetahuan pengalamannya sebagai nelayan, tetapi gagal. Segala sesuatu yang telah kita usahakan berdasarkan kepintaran kita, segala sesuatu yang kita lakukan pada tahun lalu dengan mengandalkan apa yang ada pada kita, kepintaran uang kita, tetapi gagal. Ya, kita melihat bagaimana seorang Petrus mengalami, sudah berusaha dengan cara, dengan pengetahuan, pengalaman sebagai nelayan, tetapi gagal. Pengalaman sebagai seorang pebisnis, tetapi kadang-kadang gagal. Kenapa? Ada satu firman Tuhan yang berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan jangan andalkan kekuatan sendiri. Dan ada firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Petrus gagal, tidak dapat apa-apa. Dia menjawab kepada Tuhan, dia menjawab kepadanya, bertolak, tetapi Guru telah sepanjang malam, ayat 5, saya sudah bekerja keras, saya sudah berusaha, tapi kenapa gagal ya? Dunia memang daya tariknya lebih kuat untuk kita melupakan persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita tidak pernah membawa Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kenapa Daud dikatakan Daud selalu berhasil dalam kehidupannya? Sebab Tuhan menyertai dia. Waktu dia mau berperang saja, dia bertanya, Tuhan, apakah aku maju? Maka Tuhan berkata kepada Daud, maju. Kemudian dia berkata, apakah aku boleh maju lagi? Dia bilang, jangan, tetapi engkau melingkar. Satu hal yang istimewa kalau kita melihat kisah para rasul, dia berkata, setelah Saul mati, maka Tuhan menemukan Daud bin Yesai yang berkenan di hatinya. Daud berkenan di hati Tuhan sebab dia melakukan perintah Allah. Waktu dia jatuh dalam dosa, bukan berarti Daud tidak pernah jatuh. Istri orang diambilnya, melakukan sensus dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi dia. Sebab apa? Firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam kisah para rasul, dia melakukan perintah Allah. Kita tidak bisa melihat masa depan kalau saudara dan saya tidak melakukan berdasarkan iman. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa melihat hari depan, tetapi saya punya I have my hope, pengharapan. Yakobus merangkum, memadukan masa depan yang ingin dicapai manusia dengan mempraktekkan iman. Bila saudara merencanakan sesuatu dari awal tahun ini, libatkan Tuhan. Dari tahap awal perencanaan, jangan merencanakan dengan mengandalkan pengalaman. Jangan merencanakan mengandalkan uang. Jangan merencanakan mengandalkan apa yang kita miliki. Sadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan.
Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Karena segala sesuatu berada di dalam kuasa-Nya. Maka kesempatan untuk melakukan yang kita rencanakan pun berada di bawah kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kejar kembali, andalkan Tuhan. Cukup sudah. Dan yang terakhir, saya tutup dengan Roma 12. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam Roma pasal 12. Menyangkut daripada ketiga poin yang telah saya katakan tadi. Yang pertama, tadi saya sudah katakan, firman Tuhan meneguhkan kita supaya kita tidak mudah menyerah. Kemudian seperti seorang Yabes yang berdoa meskipun namanya adalah ibunya menyakitkan kelahirannya. Dan yang ketiga adalah selalu berdoa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itulah Yabes tadi. Dan yang ketiga, hidup dalam iman. Kita sudah melakukan itu. Maka kesimpulannya, apa yang akan kita lakukan? Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kesempatan untuk tahun ini, Tuhan minta kita mempersembahkan tubuh ini, hidup yang masih ada ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, hubungan dengan Tuhan kita cari. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Di dalam Roma ini Paulus mengingatkan, persembahkan dulu tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sebagai sesuatu yang kita persembahkan bagi Dia. Sebagai rasa hormat kita. Karena saya dan saudara hidup hanya oleh karena kasih karunia. Saya hidup hanya oleh karena kasih karunia. Boleh melayani karena kasih karunia. Punya keluarga karena kasih karunia. Punya usahanya karena kasih karunia. Kembali karena itu untuk menghormati Tuhan. Masih ada waktu bagi kita. Belum terlambat. Jikalau pada tahun yang lalu kita telah gagal untuk mempersembahkan ini kepada Tuhan, hari ini semua yang aku, segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa korban syukurku. Ini pujian yang terbaik. Ini yang penting. Bukan talenta kita yang diminta, tetapi hidup. Hidup. Kesempatan untuk menyenangkan Tuhan masih ada. Memasuki umur yang ke-70 tahun. Saya akan masuk 71 tahun lagi pada tahun ini. Saya berdoa, Tuhan memberi saya kelimpahan sukacita. Saya memberi apa yang masih ada di sini. Talent, hidup, harta, segalanya bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat 12, kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini lagi, tetapi berubahlah, karena mindset kita sudah diubah, sehingga kita dapat membedakan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak, dan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
warning bagi kita bahwa waktu tidak pernah akan bisa kembali. Kita harus tahu bersama. Dan kemudian apalagi yang tidak bisa kembali kepada kita, yaitu nostalgia tidak bisa kembali, dan kesempatan untuk bertobat tidak akan bisa kembali. Hari ini anggaplah merupakan hari yang terakhir bagi kita untuk masuk dalam kehidupan di dalam dunia. Persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kekekalan. Segalanya yang kita miliki adalah milik Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Doakan kami supaya istri saya cepat disembuhkan dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya rindu bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saya ada kesempatan, saya akan melayani ke Jawa Timur dalam beberapa bulan ini, dan saya akan coba kontak dengan Bapak Ibu Saudara. Salam kami sekeluarga untuk Saudara Happy, Ibu Cip. Saya percaya dia ada di tempat ini. Untuk Saudara Indra, untuk semua yang ada di tempat ini, khusus bagi rekan saya Hopo. Ayo, mari kita persembahkan yang kita miliki. Anda telah diberkati oleh Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, bukan lagi hanya sedikit, tetapi berlimpah. Semua itu milik Tuhan, dan hidup kita yang terutama, kita menyenangkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh berada di penghujung tahun ini oleh karena anugerah daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami memohon ampuni kami jikalau pada tahun-tahun yang lalu kami kurang mempergunakan kesempatan dan waktu. Dan oleh karena itu kami berjanji di awal tahun ini mengejar segala ketertinggalan kami. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini untuk paduan suara Efrata, kami yang telah mengecapi kebaikan Tuhan selama kami berada di GKI Residen Sudirman. Kami ada hari ini oleh karena kami ditempa dari gereja-Mu di Gereja Kristen Residen Sudirman, Surabaya. Kami berdoa kiranya kami boleh masih dipakai lagi Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui suara kami, melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami kesatuan hati senantiasa, meskipun tempat kami berjauhan, tetapi kami saling menguatkan, kami saling memberkati, dan kami saling melengkapi. Hamba berdoa dari tempat ini, berkati saudara-saudaraku dari paduan suara Efrata, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Tuhan berkati, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, dan kami tidak akan mundur. Kami berjalan terus, kami melayani terus, kami menyanyi terus sampai Tuhan memanggil kami kepada kekekalan. Terima kasih buat sharing firman Tuhan pada hari ini. Meskipun hamba-Mu tidak ada di tempat ini, tetapi kami percaya di dalam roh kami diikat, di dalam kasih kami dipersatukan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Tahun 2020, tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan yang terbaru, tahun yang penuh dengan kekuatan daripada Tuhan, tahun yang penuh dengan mujizat, tahun yang penuh dengan berkat yang berkelimpahan dari surga yang mulia. Terima kasih buat kepercayaan-Mu bagi hamba-Mu. Hamba-Mu akan mengundurkan diri, dan firman yang telah ditaburkan akan Tuhan berkati. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Terpuji nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru 1 Januari 2020. Tuhan Yesus memberkati.